atas kayak gitu. Masih ini bisa itu fungsi kan, udah kerjanya masih. Karena dari dulunya kerjanya kerja keras terus itu ya, nggak bisa yang ringan-ringan gitu. Misalnya apa gitu ya? Kelapa sih? Ada kelapa sambil apa mikulin pohon geluku tuh. Oh, pantesan ya. Ada kelapa ganda kan sama itu, dia mikulin kayu, manggulin kayu. Karena kan itu butuh kekuatan kaki yang kuat ya. Jadi tenaga di porsir itu waktu zaman dulu kan ada geragaji kayak ini. Oh, betul. Belum ada Oh. mesin suatu. Nah, yang saya tanyakan sebelum kejadiannya seperti ini, ya kan? Itu kan ada awal mula gitu ya, ada asbabnya kan? Semenjak di sini gitu, di rumah ini ya kan ya? Iya. Katanya tadi hari Jumat ya kan? Iya. Bikinnya. Tiap sakit pasti hari Jumat itu. Kan bukan hari Jumat apa tuh tah? Terus Jumat Kliwonnya itu ya. Sakit di bak Kliwonnya. Kalau Jumat Kliwon sakit. Pertamanya Kalinya, di tapi bak Kliwon. kesini-sininya tuh udah berapa kali? Hari Jumat terus. Berapa Jumat? Sakit. Berapa kali Jumat? Mohon maaf, yang dirasa sakit itu sakit apa gitu? Itu Yang kaki, dirasa itu kadang-kadang kalau sakit itu Pengeces dong. ya ininya Terus ini ya. terasa panas. Kaki sakit terus kepala panas. Iya. Kok aneh? Ini belum terasa waktu sakit itu belum terasa. Cuman ini mah mungkin kalau ini mah lanjut usia. Kalau Dia waktu mengakui dulu mah sakit ya seperti badan ini panas. Itu kan secara fisik loh ya, dohir kan, kelihatan kan. Iya. Secara batinnya yang dirasa apa? Saya kira nggak ada. Nggak ada ya? Badannya nggak ada. Tetap dohirnya aja ya, Iya. yang kelihatannya aja ya. Secara kasat mata gitu lah ya. Itu pada lawan terus. Ini kan uji deh nyari cenah dua anak teh bapak nyari. Nanti kan disambung sama Bapak Japar ya kan. Ini perkenalan aja sama barkunya. Karena ini kan mohon maaf ya saya jelasin juga, ini kan bukan sembarangan apa alat terapi doang ya kan. Karena ada itu. Awalnya telapakan tuh kalau Panas kalau katanya kayak jalan yang tuh bakar api. Telapak awalnya kaki. telapakan. Ini aku udah jelas ke arah situ sih memang. Udah apa ya? Telapak kaki sekarang naik ke Coba nanti dibiasakan apa ya? Setiap kali minum air putih gitu ya. Al-Fatihah ya kan. Baca-baca gitu bisa lah ya, Fatihah. Iya, bisa. Bisa ya Fatihah ya. Misal gini ya, auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim amin. Tiup gitu ya ke air ya kan. Diminum juga dan dibasuh juga ke yang sakit. Pokoknya niatkannya itu minta wasilahnya itu ke Al-Fatihah ya. Itu pengobatan yang sangat manjur sih ya. Udah umum sih itu pun, siapa aja juga tahu. Ya. Kan kita jujur secara selama sakit yang sudah dilakuin perbuatan apa aja, wasilah-wasilahnya yang sekiranya arahan-arahan buat sembuh itu ada apa aja? Belum. Ya, minta tambah ke orang tua kan juga Mas. Ke orang tuanya Pade. Bukan ke orang tua, ke orang yang bisa gitu lah. Iya, orang pinter ya Iya, ngomongnya ya. iya. Contohnya dikasih orang apa? pintar gitu. Iya, ngomongnya orang pinter ya. Ya, Terus ada- apa? Ada yang bilang, ada yang bilang, ada yang bikin, ada yang bilang lah nggak tahu bagaimana. Tapi dia mah nggak percaya. Tapi kan Dia nggak penyakit, baik. semua nggak semua begitu menafsirnya kayak gitu ke situ ngomongnya ke situ. Kalau semua orang pintar yang ngomongnya emang ada yang bikin, emang kalau semua ya itu saya percaya. Tapi yang ini enggak, yang ini iya, yang itu enggak, yang ini enggak. Berarti ada. ke banyak orang dan setiap nanya itu beda-beda. Beda-beda. Iya, anak-anak. Yang jawabannya beda-beda. Beda-beda. Terus secara batiniah, maksudnya itu secara non fisik, non medis. Iya. Yang namanya sakit fisik ya, secara jasad gitu kan ya, secara badan gitu kan ya. Itu nggak akan terjadi sakit ketika tidak ada asbabnya. Iya. Contoh orang yang keseleo, dia kan ada asbab keseleo, Iya. tergelintir. Iya.
Nah itu kelihatan pada keseloannya. Tapi apakah dia akan keseleo kalau tidak ada orang yang mencelakakan? Pasti ada, karena ada sebabnya. Nah, dan yang harus kita tahu juga sebenarnya sesuatu itu nggak akan apa ya? Misalnya gini, kita kegangguan aja, gitu kan ya. Contoh si Dede ini belajar sepeda nih, belajar sepeda. Dia udah belajar sepeda, udah bisa naik sepeda. Tapi kok dia bisa jatuh? Kira-kira itu ada gangguan nggak? Ada. Pasti ada. Iya. Walaupun misalnya gangguannya apa gitu ya. Ya. Nah, itu pun sama. Sebenarnya di situ sebenarnya. Karena ya segala sesuatu memang berlawanan. Ada yang apa namanya ya? Ada yang baik, ada yang buruk. Ada putih, ada hitam. Memang kita harus mengakui itu kan ya, itu adanya kan sebab. terus terawih ya sampai tutup 1 bulan itu kan sembuh ya, merasa enak. Pas salat Idul Fitrinya jelekat gebluk jatuh langsung bleng lagi. Kemarin tuh. Itu dulu lagi bulan puasa dulu. Lalu masih agak sehat. Ini waktu bulan Taraweh kan puasa tutup yang- sebulan jauh kan waras sih kan Mak. bulan puasa yang lalu lah itulah. Udah berapa tahun kemudian. Ada 5 tahun dulu ya Pak. Terus terawih ya pun. Sebulan. 30 hari itu. Iya. Hebat ya. Udah merasa enak. Itu hari Hari-hanya. itu, hari lebaran. Pas Jumat Kliwon itu ya. Itu hari Pas Jumat, Ya, hari pas Jumat. Kliwon. sholat Id, ngikutin sholat Id. Mau Di situ tuh, tiba-tiba langsung deklik. ceklik. Bener. Ini Secara tiba-tiba kan. Iya. Secara ini tadinya nggak apa-apa kan. Itulah di situ yang aku maksud tadi ya. Adanya gang sampai bongkak. Sampai bengkak. tiba-tiba itu. Iya. Betul. Langsung itu Langsung. bongkak. Hari Jumat Kliwon lagi itu. Pertama kan sakit Jumat Kliwon dulu. Secara kasat mata, kalau memang itu nggak ada gangguan, siapa yang mau misalnya apa ya? Secara ini loh ya, kelihatan lah ya. Dan kita akui nggak itu gangguan? Akuin itu. Karena nggak ada yang tiba-tiba di dunia ini. Maksudnya tuh nggak ada yang tiba-tiba gitu, nggak ada. Iya. Ada asbabnya itu. Itu nggak tersandung. Nggak Apa-apa tersandung, kan? Apa-apa enggak aneh. Kalau gebluk jatuh. Tapi udah dikasih tahu sama orang-orang pinter bahasanya di luar makhluk hidup itu kan ada makhluk halus itu ya, ada makhluk gaib ya kan, yang dia itu bisa mengganggu manusia dan manusia itu tidak bisa mengganggu makhluk gaib. Kira-kira kita merasa gimana gitu ya? Bener nggak? Bener kan? Dan itu semua ada penawarnya, ada pagarannya. Dan mohon maaf ya kan, kata aku Ini juga, orangnya sabar banget ini. ini kekuatannya memang Allah kasih kesabaran. Kalau kata dokter itu mah Secara medis ya. pembuluh darah. Menurut pecah kata dokter Pembuluh mah. darah pecah. Tapi disedot lagi ada terus. Kata dokter, Pakai jarum disedot. Disedot terus. pernah itu pernah. Iya. Sambil- Gede sih, Mas. Sambil dokter bilangnya pembuluh darah pecah Iya. gitu kan ya. Udah gitu aja dokternya Memang bilangnya. tadinya harus dioperasi tadinya, tapi saya nggak mau, percaya diri aja. Lah, Pasti apa-apa operasi gimana resikonya nih kalau itu ya? Dari mana uangnya ya Mas? Gede itu. Sebenarnya segala satu kalau kita pakai misalnya nafsu gitu ya, ya pasti mau aja dioperasi ya. Kata dokter misalnya kalau pengen sembuh dioperasi. Padahal kan secara kemauan juga pada nggak ada yang teroperasi kan ya. Kalau itu permainan kan. Yang namanya dokter itu permainan sebenarnya. Pertama kali mah sebelum itu mah itu lagi nyangkul, tiba-tiba perengkel, sakit kayak gimana, gerimis gitu. Ring-ring yang jalan kan di kaki. Langsung aja bengkak kayak gitu. Ya jalan sih dari situ bisa ke rumah, sampai ke rumah cuma Itu bisa. dulu itu ya. Tapi kalau memang dari bikinan orang tuh saya emang enggak. Nggak percaya. Kalau bikinan orang itu mungkin pada lebihnya tahu nggak bahasanya santet itu ada. Maksudnya itu orang yang mati kena santet, orang disantet. Iya. Percaya ya? Maksudnya pernah dengar orang yang disantet jarak jauh loh ya. Iya. Jarak jauh. Misalkan kan zaman sekarang mah mohon maaf ya.
ulahnya manusia sendiri sebenarnya mah. Dengki, iri ya kan ya. Iya. Saya iri, saya dengki, saya pengen balas dendam dan sebagainya kan. Dia larinya ke dukun santet, dan tolong santetin namanya itu bin itu ada kita akui itu sihir. Soalnya gini, Nabi Muhammad yang kita akui nabi itu nabi kekasih Allah ya kan. Dia pernah ke santet juga, ke sihir juga pernah. Artinya apa? Itu memang kita harus yakini sihir itu ada. Makanya kenapa dilakukan ada surat An-Nas ya kan ya. Iya. Ada Al-Falaq ya kan ya. Karena itu memang buat penangkal sihir. Iya. Penangkal sihir, penangkal gangguan-gangguan makhluk gaib itu ada sampai sekarang lah ya, sampai kiamat itu akan terus mengganggu manusia. Rajanya iblis ketika berdialog dengan Allah ya kan ya, yang padahal sebelum adanya Nabi Adam dia adalah iblis itu makhluk yang paling taat beribadah, beribu-ribu tahun sudah beribadah kepada Allah sebelum adanya Nabi Adam. Tapi kenapa dia dicap nih sekarang masuk neraka kan ya? Karena dia ingkar dan dia sombong. Dia nggak mau sujud ke Nabi Adam yang terbuatnya katanya dari tanah. Karena secara kesombongan, saya terbuat dari api, Nabi Adam dari tanah, lebih mulia saya ya Allah itu ya. Tapi ya kita harus mengakui setan seperti itu, Nabi Adam seperti itu ya, itu pun keinginannya Allah ya kan ya. Kenapa nantinya diadakan surga dan neraka kan? Karena sudah ada tempatnya kan ya. Neraka buat setan iblis ya kan, surga buat umat Nabi Muhammad kan, itu pun yang beriman. Dan perjanjiannya walaupun malaikat sujud ya, semua makhluk Allah yang di muka bumi itu sujud kepada Adam itu kan ya, cuma satu iblis yang gak sujud kan, itu Ajazil ya, itu rajanya iblis. Sekarang masih ada, nanti itu keluarnya Dajjal. Nah perjanjian dia sama Allah, gak apa-apa ya Allah, saya iblis itu ikhlas gitu ya, tetap saya mengakui adanya Tuhan ya, Tuhan itu Tuhannya iblis juga mengakui, tapi saya akan mengganggu manusia sampai hari kiamat. Gangguan itu bukan sekedar gangguan bisikan, nggak usah, kamu jangan sholat, kamu itu ya, bukan. Penyakit juga gangguan itu. Saya merinding ya kan ya. Itu gangguan setan, perjanjian iblis sampai hari kiamat. Dan waktu itu kan perjanjian Allah sama nama iblis kan. Karena mengakui iblis itu adalah Nabi Muhammad ya kan ya. Waktu iblis berdialog dengan Nabi Muhammad, iblis ketakutan, merinding. Wahai iblis ya kan ya, apa yang membuat kamu mengganggu manusia? Ya. Iblis berkata ya, bilang, ya tugas saya adalah mengganggu manusia sampai hari kiamat. Itu perjanjian saya sama Allah gitu ya, kata iblis ke Nabi Muhammad. Terus umatku yang supaya dia tidak bisa diganggu sedikit pun, tidak bisa ada celah mengganggu, harus seperti apa? Ya harus beriman ya kan ya. Artinya harus punya pagar ya kan, kekuatan. Artinya yang bisa keganggu itu adalah orang-orang yang yang dia lalai ya kan ya, dia lupa segala. Maksudnya itu kayak semacam diajarkan ya segala sesuatu harus pakai doa gitu ya, supaya kita dilindungi ya kan ya. Nah barangkali kebiasaan kita ini ya kan, saya bilangnya kita karena saya juga barangkali kita lupa. Kita mau keluar rumah, masuk rumah, mau berbuat apapun, itu wajib berdoa dulu. Karena kalau lepas tidak berdoa, mohon maaf, disitulah kita diganggu. Karena udah memang tugasnya iblis, laknatullah alaih ya. Ya dan ya. Jadi kita diajarkan sama guru kita juga selalu berdoa apapun, berbuat. Mau duduk, mau makan, yang paling ngeri makan, contoh saya makan ya, saya makan ya, praktek ya kan. Saya makan nih, batin saya diam, mulut saya diam, tanpa bilang apapun, tanpa berdoa. Pada secara dohirnya yang makan saya, secara nggak kelihatan batinnya itu yang makan setan dulu. Makanya ketika ini saya makan, saya tidak berdoa, itu sudah dimakan setan dulu. Makanya nanti yang ada adalah setannya masuk. Jadi ini tuh nanti kayak semacam beda efeknya gitu kan ya. Karena setan dulu yang makan. Makanya kenapa dalam ajaran Nabi Muhammad juga, janganlah kamu makan bersama setan ya kan. Janganlah kamu makan barang setan ya, karena
sebenarnya harus doa dulu ya. Misal saya bismillahirrahmanirrahim kan saya makan, ya udah itu aman berarti. Dia akan ketakutan. Ya, paling utama itu bismillah. Nah, bismillah kalau dijelasin sehari sampai berhari nggak akan pernah apa ya habis-habisnya pada ya. Pernah dengar gitu ya? Bismillah doang loh, kekuatan bismillah doang itu. Pada artinya apa, Dek? Tahu nggak? Bismillah. Dengan menyebut nama Allah doang ya kan. Tapi itu luar biasa. Bismillah itu. Insyaallah ya sama-sama belajar kita ya. Aduh, udah nggak ngopi-ngopi terus nanti ini malah udah bisa aja kita suka nggak apa suka ngopi sama ngerokok. Ya sahabat-sahabat jangan lupa bismillah dulu. Intinya memang segala sesuatu itu ya mau dia baik, buruk, kejadian yang nggak enak, kejadian yang enak itu sumbernya dari diri sendiri. Dari sendiri. Kita nggak boleh nyalahkan orang lain. Apalagi tadi pada mengakui perbuat apa namanya kiriman dari orang. Tolong pada juga udah top, jangan berburuk sangka ya. Walaupun misalnya iya ada, tapi kan kita nggak berburuk sangka gitu ya. Biarkan saja orang yang kayak itu. Kan pada orangnya dikasih kesabaran. Makanya nggak percaya kan ada orang yang jahat kan? Anggap aja seorang baik semua kan? Yang jahat kita, bukan maksudnya kita tuh maksudnya nggak boleh berprasangka. Wah itu gitu. Nggak boleh. Bener. Lebih baik kita diam. Sama enggak. Katanya kiriman gitu ya. Kiriman dari orang gitu ya. Walaupun misalnya iya, kita kan nggak boleh berburuk sangka. Karena semua itu kan dari diri sendiri. Mau kita baik, mau kita buruk, sebenarnya kan dari diri sendiri. Perilakunya. Makanya ada pepatah yang mengatakan siapa yang menanam dia yang menuai. Itu segala sesuatunya. Gitu ya baca ya. Lebih ya. Ini cuma ngobrolan santai ya, berisi. Saya malah suruh gosok sendiri. Kurang ajar banget ya. Gak apa-apa, bener. Itu reaksinya ada ketika saya bacakan kuncinya. Pada yang berbuat, ya kan? Aku yang bacakan kuncinya. Pak Jabar boleh jelasin sedikit itu? Makan dulu. Itu ada yang itu jaganya, ada yang penjaganya. Karena pakai yang ngirim langsung. Jadi secara dohir ya kan, yang namanya benda-benda itu memang bisa ada yang ngisi. Contoh pada punya itu enggak? Apa namanya ya? Yang di sini ada apa? Yang cincin gitu. Punya yang kayak gitu tuh bisa diisi. Segala satu semua bisa diisi. Ada kekuatan energinya yang harus kita akuin itu. Enggak punya ya? Padahal selama ini berguru ke siapa? Kalau misalnya secara keagamaan gitu. Punya guru, berguru ke siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Enggak sih, saya emang enggak punya. Enggak punya prasangka buruk, enggak. Enggak, guru enggak. Punya guru? Punya yang ngebimbing? Enggak. Belum Pernah pokoknya. Belajar sholat ke siapa dulu? Wah, guru. Maksudnya yang guru-guru itu yang guru-guru itu guru ngaji, guru supaya kita ini udah baik tambah baik. Kan pada udah baik orangnya, pasti punya guru. Siapa yang ngajarin? Ada yang ngajarin berarti? Dari sholatnya dari Pak Kiai itu yang ngajarin sholat kan? Ada. Iya. Nah itu maksud aku itu. Katanya telinganya sedikit. Kurang Sakit ya? pendengaran. Sakit ya? Nanti di sini ya. Kurang pendengaran. Nanti di insyaallah. Kita harus tidur. Matisan. Dinginan. Insyaallah. Insyaallah ya. Luar biasa memang kalau udah ngobrol itu apa aja diobrolin. Ya pada ya. Yang penting harapannya kita ini semua sehat supaya bisa beribadah dengan enak lah. Kita juga ngerasa ketika lagi sakit itu semua sebagai enak. Iya. Makan nggak enak, ibadah malas, semua serba malas. Itulah Faktor sakit ya yang membuat kita malas itu. Tapi kalau kita sehat, kita bersyukur dengan beribadah, berbuat baik, berprasangka baik. Yang paling penting itu kayaknya kalau waktu yang sering tidak dilakukan kayaknya sholat isya. Siapa? Saya sendiri sholat isya, tapi ya nggak begitu disengajain gitu. Kadang-kadang susah dikerjain gitu. Berat.
Nah itu bukannya Ya, susah, berat ya, berat. berat ya. Udah ini berat, udah ngantuk aja geletak aja, lupa lagi. Siap. Untuk amalannya apa sekarang yang dikerjain? Zikirnya apa? Dikira cuman subhanallah itu aja. Dikirnya astagfirullah. Salawat. Salawat ya kayaknya. Contohnya yang paling pendek. Sallallahu alaihi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad itu ya. Iya. Salawatnya diperbanyak gitu ya. Iya. Insya Allah itu penangkal dan itu menjadi pagaran. Tapi yang paling penting coba Pak Dek, tangannya ke yang sakit ya Pak, di gini taruh gini. Ke yang sakit. Tangannya ke yang sakit Pak Dek. Ke yang sakit mana yang sakit nih? Kaki yang sakit mana? Kaki yang sakit mana? Dua-duanya coba. Pegang dua-duanya. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Syafi. Syafi. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Dengan menyebut nama Allah, dengan menyebut nama Allah, saya minta kesembuhan, kesehatan, kecukupan, dan minta perlindungan dari berbagai gangguan makhluk Allah yang ada di bumi maupun di langit. Maupun di langit. Insya Allah itu nanti doanya diamalkan, walaupun misalnya nanti Arabnya belum ini lancar, boleh bahasa sendiri aja. Yang penting di situ minta kesembuhan dan perlindungan dari makhluk Allah yang ada di bumi maupun di langit. Kan kita hidupnya juga bersama makhluk yang Allah yang lainnya gitu. Kita harus mengakui adanya makhluk lain. Insya Allah. Dan yang paling penting kalau menurut saya itu mau kemana? Mau ngaji. Oh mau ngaji. Pintar ngaji ya. Salam. Salam. Yang paling penting pagaran yang paling utama itu yang pertama sabar. Tadi kan udah sabar ya. Alhamdulillah sabar. Yang kedua sholat dijaga. Dah itu dulu pagar utama. Yang lain-lainnya nyusul mengikut. Kan pada juga udah secara umur kan udah puas ya dalam hidup ini gitu ya. Dia tinggal fokus ibadah aja gitu kan. Sambil doain anak-anaknya cucunya. Semoga sehat ya. Karena kalau menurut umur itu kan cuma angka doang. Ya nggak? Umur mah angka doang ya. Cuma angka doang, nggak kelihatan umur itu. Iya. Sama sahabat ya. Jadi nanti ya istirahat dulu dari terapi. Jadi kita doakan buat yang pertama Pak Dewaryanto ya, yang kedua Pak De Rusdi, semoga selalu dalam lindungan Allah, kesehatan ya jasmani maupun rohaninya, dan kita sama-sama mengetahui ya yang membuat kita sakit juga dengan izinnya, dan yang membuat kita sembuh juga dengan izinnya pada ya. Kita tawakal kepada Allah dan minta ridhonya Allah, juga kita disembuhkan dengan izin Allah, dan semoga dengan wasilah terapi barkun ini menjadi asbab bukan hanya sembuh pada ya, tapi bisa sehat terus dan gak akan kambuh lagi ya. Selama kita dan diniatkan bernajar sehatnya kita ini buat beribadah kepada Allah SWT ya. Tambah baik lagi, tambah iman lagi, dan tambah semua ya. Ya, sahabat-sahabat, jangan lupa baca tasbih dan sholawat. Allahumma sholli alaihi.